bentar, istilah Islam yang dicomot, sampelnya seperti apa gitu? Rasul? Emang di Kristen tidak ada rasul emang? Di mana Gitu ada loh. tidak ada rasul di Kristen, Bu? Rasul Paulus? Rasul itu bahasa Arab, bahasa Yunaninya apostolos. Baiklah. Tapi menurut saya itu hal sangat sederhana sekali, Bapak. Nggak Hanya bisa. Bukan, sabar. itu bukan sederhana, Bu. Ini namanya nyolong tapi nggak bisa. Itu bukan sederhana, nggak bisa disederhanakan. Nah, Apostol debata kan gitu, Bu. Tidak ada kata rasul kan? Tuh. Debata itu Allah Bapa. Nggak bisa, nggak ada kata Allah lagi. Langsung aja ke Bapak, jangan pakai Allah lagi. Nah, Iya, Ibu. tapi pengucapan intonasinya kan berbeda. Kalau Nggak, Bapak mau. menggunakan dengan bahasa Arab, kita menggunakannya dalam bahasa Indonesia. Ya nggak bisa, itu namanya akal-akalan, Bu. Nggak bisa. Oke, pertanyaannya, apa Bapak yakin itu kepunyaan Bapak? Oke. Itu dulu. Nah, jawab dulu, Bu. Jawab dulu, Bu. Ini dulu Ibu jawab. Kalau kepunyaan, kalau punya Ibu Kak mau jujur dijawabnya. Dijawab dulu baru saya terangin. Balik. Apa Bapak yakin itu punya kepemilikan Bapak? Itu balik lagi. Saya jawab. Oke. Saya jawab ya. Ya, hanya di Al-Qur'an, kitab suci Al-Qur'an mempunyai kata Allah. Di Bible Ibu tidak ada originalnya, baik Hebrew maupun Yunani tidak ada. Itu kepunyaan umat Islam, sembahan umat Islam Allah Subhanahu wa taala. Itu kepunyaan umat Islam, bukan kepunyaan Kristen. Kenapa LAI pakai disalahgunakan? Ayo, kenapa? Ayo, saya udah jawab tuh. Silakan, Bu. Ayo. Saya tetap prinsip saya tidak sedalam itu pembahasannya, berarti Bapak. ilmu ibu nggak dalam, nggak ngerti, percuma. Ibu terdoktrin aja, nggak mau belajar. Tahun-tahun berapa apa segala macam, saya tidak perlu untuk kasus itu, nggak perlu. Yang penting saya tahu isi Alkitab saya selesai gitu loh. Itu saya. Jangan maksud Bu, jangan Anda salah kamar. Ini kamar room diskusi. Lebih baik Ibu ke pasar atau ke room pargoy, makan cabai, mandi lumpur. Ini room diskusi loh. Salah masuk Anda di ruangan ini. Salah. Silakan. Oke lah, silakan. Silakan. Oke. Kayak gini aja ya, Bu ya. Jadi gini ya, Bu. Kalau meminjam jangan salah gunakan dong. Kalau bisa jangan meminjam deh. Gitu ya. Jadi LAI itu, Bu, banyak sekali meminjam istilah-istilah Islam disalahgunakan. Nah, Ibu ini kan baru 3 hari bangun nih. Nah, nanti kalau Ibu ke gereja, tanyakan, Pak Pendeta, kok kita istilah-istilah Islam banyak sih? Kenaikan Isa Al-Masih, gereja Isa Al-Masih, ada kata Allah, ada kata Rasul, Alkitab, segala macam, Bu. Tanyain ke Pak Pendetanya. Ini punya orang Islam, Pak Pendeta. Kenapa kita pakai? Nggak pakai apostolos saja? Kenapa kita nggak pakai Theos saja? Kenapa nggak kita pakai Yahweh saja? Kenapa nggak kita pakai Bible saja atau Biblos? Kenapa kita pakai istilah-istilah Islam, Pak Pendeta? Apakah kita ini nggak bisa punya harga diri, jati diri, Pak Pendeta? Tanya dong begitu, Bu. Ibu kan ini baru bangun 3 hari nih. Nah, semoga Ibu mendengarkan saya. Tanyain ke Pak Pendetanya. Pak Pendeta, tolong dong, jangan lagi kenaikan Isa Al-Masih. Tolong dong, gereja Isa Al-Masih dihapus. Kenapa nggak pakai kenaikan Yesus Kristus? Kenapa bukan gereja Yesus Kristus? Kenapa bukan apostolos Paulus? Kenapa bukan Theos? Kenapa pakai Allah? Kenapa pakai Rasul? Kenapa pakai Alkitab? Tanyain pendetanya, Bu. Jangan pakai istilah-istilah Islam ya, Bu ya. Saya jawab ya, Bapak. Saya jawab ya. Ya, jangan jawab. Tulis saja baru ditanyain. Jangan jawab. Tulis saja baru ditanyain. Itu hanya bahasa doang, Bapak.
Bahasa doang salah arti. Allah Elohim, Allah Rafa, Allah penyembuh, Allah penyelamat gitu loh. Itu hanya bahasa yang kita pakai gitu loh. Misalnya nih, kalau orang Bapak menggunakan kata salom, it's okay karena itu bahasa Gak mau, bahasa. jijik saya Bu, jijik saya pakai itu jijik. Gak mau saya. Ngapain? Misalnya nih, Gak mau. Bapak Jijik saya pakai itu Bu, jijik. Saya mengucapkan sama saudara saya Bu, dengerin. Ibrani, Saya sama saudara saya kalau ketemu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain gua pakai itu? Waalaikumsalam warahmatullahi No. wabarakatuh. Ngapain gua pakai itu Bu? Janganlah suka tukar-tukaran. Ini namanya toleransi kebablasan. pertanyaannya begini Bapak, apa di Arab tidak ada Kristen? Jika ada Kristen, apa di Arab tidak ada Kristen? Apa Kristen berasal dari Arab? Bentar dulu, jika ada Kristen, bahasa apa yang digunakannya? Bahasa yang dipergunakan Kristen itu kalau dia berpikir bahasa Yunani sama Hebrew. Karena original teks Bible itu Hebrew bukan Arab. Paham? Bagaimana caranya dia tahu bahasa Ibrani, sementara dia lahir di Arab, Bapak? Ya harus belajar dong. Makanya jangan beriman buta kayak ibu. Belajar. Gini, bentar ya, Pak. Ah. Kebetulan saya orang Batak nih. Hmm. Kebetulan saya orang Batak. Otomatis kitab suci saya harus diterjemahkan dengan budaya saya gitu toh, suku saya, supaya memahami. Enggak bisa Bu. Pak, gitu loh. Kayak misalnya contoh di Israel tidak ada Islam, ada Islam di Israel dan mereka menggunakan bahasa apa? Menggunakan bahasa yang ada di Israel pastinya supaya lebih memahami toh. Oke. Itu Gantian ya Bu ya, gantian ya. Boleh kitab suci Anda terjemahkan ke bahasa Batak, ke bahasa Indonesia. Tapi jangan pakai istilah Islam. Contoh ya Bu ya. Di dalam original teks Bible itu, ibu itu bahasa Yunaninya itu Theos. Nah, diterjemahkan ke bahasa Indonesia mestinya Tuhan, bukan Allah. Itu contohnya Bu. Makanya perlu belajar, bukan imani saja. Oke. Oke, paham? Paham nggak sampai sini? Nah, Ibu paham dulu nggak sampai sini? Bapak, saya paham. Paham. Pikir Bapak paham. Nah, Tapi pertanyaannya balik lagi, apa Bapak paham dengan pola berpikir saya tadi juga? paham Gitu loh. Bu. Paham. Pola berpikir ibu itu, Kristen itu di mana dia berada, dia harus beradaptasi. Gak boleh, artinya tidak punya jati diri, gak boleh. Di mana Kristen berada harus beradaptasi. Makanya Kristen Indonesia berbeda dengan Kristen luar negeri. Tidak punya ciri khas, tidak punya jati diri secara internasional. Bagono ceritanya. Oke, baiklah. Baiklah. Kalau di Amerika, baiklah nih Pak. Misalnya di Amerika nih, yang beragama Muslim di sana, mereka menggunakan bahasa Arab juga kah? Di luar negeri kalau dalam hal sholat semua berbahasa Arab. Kata Allah tidak pernah diterjemahkan kemanapun, harus Allah semuanya. Dalam berbahasa sehari-hari itu berbahasa Inggris. Tapi dalam beribadah, dalam terjemahan ke bahasa Inggris tidak memakai istilah-istilah Bible. Tetap konsisten dalam istilah Islam. Berbeda dengan di Indonesia. Dari Yunani diterjemahkan ke Indonesia, istilah Islam yang dicomot. Jadi artinya tidak konsisten, Ibu. Paham ya, Bu ya? Bentar, istilah Islam yang dicomot, sampelnya seperti apa gitu? Rasul? Emang di Kristen tidak ada rasul emang? Di mana Gitu ada tidak ada rasul di Kristen, Bu? Rasul Paulus? Rasul itu bahasa Arab, bahasa Yunaninya apostolos. Rasul Tapi terjemahan Bu, Oke. Rasul itu dengerin dulu Bu. Udah nih saya ajarin dulu dikit. Di dalam original teks Bible itu tidak ada kata rasul, yang ada apostolos. Rasul itu bahasa Arab, bahasa dalam Al-Quran. Paham?
mestinya Paulus itu apostolos atau utusan. Kalau mau di Indonesiain utusan. Nah kalau gengsi pakai utusan, apostolos aja udah, jangan ke rasul. Rasul itu bahasa Arab, berbeda makna nanti jadinya Bu. Nah mudah-mudahan Ibu ada sedikit ilmu di sini ya Bu ya. Kan Ibu baru 3 hari ini baru bangun nih, mudah-mudahan tercerahkan, oke? Baiklah. Tapi menurut saya itu hal sangat sederhana sekali Bapak. Nggak bisa. Bukan, sabar. itu bukan sederhana Bu. Ini namanya nyolong tapi nggak bisa. Itu bukan sederhana, nggak bisa disederhanakan. Oh gitu. Nggak bisa. Mestinya kalau Ibu mau sederhanakan punya jati diri, Paulus itu kasih aja apostolos. Coba Anda lihat terjemahan Bible Batak, Debata itu Bu. Tidak ada kata-kata Allah di sana. Tidak ada kata-kata Rasul, apostolos, Debata kan gitu ya Bu. Ibu kan orang Batak. Iya. Nah, Kalau bahasa Allahnya itu nebat tadi hanya diubah itu aja ke bahasanya itu aja. ya Debata aja pakai atau apostolos pakai. Apostol Bu. Apostol kan di Batak, apostol. Nah, Apostol Debata kan gitu Bu. Tidak ada kata Rasul kan? Tuh. Debata itu Allah Bapa. Nggak bisa, nggak ada kata Allah lagi. Langsung aja ke Bapak, jangan pakai Allah lagi. Anda Bu, kalau keluar negeri menyebut nama Allah, Anda dikatakan bidat karena Anda disangka menyembah sembahnya umat Islam. Kalau Ibu keluar negeri Allah, Anda dikira Muslim. Nah, Iya, Ibu, tapi pengucapan intonasinya kan berbeda. Kalau Bapak menggunakan dengan bahasa Arab, kita menggunakannya dalam bahasa Indonesia. ya nggak bisa. Itu namanya akal-akalan Bu, nggak bisa. Kudus gitu loh. Nggak bisa Bu, itu akal-akalan, nggak boleh akal-akalan. Perbedaan intonasi, terus nggak boleh dong kita beda intonasi, nggak boleh. Katanya duluan Bible daripada Al-Quran. Ini kan anehnya ya Bu, dengerin Bu. Kita berbeda. Dengerin Bu. Kata Kristen itu alat Tritunggal. ada alat Tritunggal Bu. Bukan Tritunggal tuh. Kalau mau pakai aja Theos Tritunggal aman. Aduh, Kak. Ya, aduh kenapa? Kita percaya Allah Bapa, Allah Anak, Tidak ada kata Allah di Bible Ibu, tidak ada kata itu. Bukan Allahnya orang Bapak, enggak, gitu loh. Terus Allah itu siapa? Orang Bapak. Terus Allah Allah kami tunggal. Terus Allah itu dari mana ngambilnya? Dasarnya dari mana ngambil kata Allah? Hanya mengkonversi ke dalam bahasa Indonesia. Hanya nggak boleh kata hanya Bu, nggak boleh kata hanya. Dari bahasa Indonesia dikonversikan ke bahasa Simalungun atau bahasa Butoba atau bahasa Karo. Saya tanya dulu ke Ibu, Allah itu bahasa apa Bu? Allah itu bahasa apa? Dari pengucapannya aja sudah berbeda Bapak. Enggak, Allah itu bahasa apa? Bahasa Arab kan? Iya. Dari pengucapannya intonasinya udah berbeda kan Bapak? Allah itu siapa? Allah itu siapa menurut Ibu? Bilangnya Allah. Iya, Allah itu siapa? Bukan Kalian ucapan yang Bapak gitu loh. damai. Kalian aja nggak pintar mengeja. Itu kan double L. Harusnya kan di situ Allah. Kau baca Allah. Apa itu? Allah. Kau bacanya cara. Dapat coba kamu tengok di Google itu. Allah. Dan ingat, Allah itu proper name, nama. Emang namamu kalau di tempat lain bisa berubah-ubah? Nama itu nggak bisa berubah. Itu nama Tuhan kami, nama Tuhan orang Islam. Nah, harusnya kamu namanya Theos atau Tuhan di situ. Harusnya kau pakai Allah. Tulisannya double L. Kamu aja yang cara bacamu salah. Allah Janganmu salah itu loh. Double Ibu. L di situ Allah. Kamu aja itu ikut-ikut lembaga kita Allah. Kamu ini kenapa sih Allah? Allah kami dengan Allah Ibu itu berbeda, itu jelas Ibu. Karena kami percaya berbeda. Kamu aja yang cara bacamu ngakal-ngakalin. Gini aja, stop dulu. Bu Dame, taruh. Bu Dame, dengerin dulu Bu Dame. Dengerin dulu. Allah Tritunggal. Bu Dame dengerin dulu sebentar, dengerin dulu. Bu, tanya pendetamu, ada nggak original tes kita?
akar kata Allah di Bible ada nggak? Tanya pendetamu ya Bu ya. Itu jawabannya pasti tidak ada Ibu. Ya, jadi kata Allah di Bible itu original teksnya nggak ada. Kenapa di terjemahan ada? Itu namanya nyolong. Kenapa sih nggak mau pakai istilah Kristen sendiri? Kenapa? Malu. Ribut kenapa? Kalau saya tidak mau cari ribut, tidak mau cari masalah. Nah Ibu ini udah tahu tadi masih ngotot gitu loh. Udah Tahu tahu. bahwa ketika Ibu saya udah, punya agama itu mendamaikan diri saya gitu loh. Ibu udah salah. Ibu begini ya Bu ya. Kalau Ibu nggak tahu apa-apa, sebaiknya Ibu tulis saja di situ. Ya, kalau nggak tahu apa-apa, apa yang kita omongin di sini, Ibu tulis, nanti tanyakan ke Pak Pendetamu, karena Ibu kan nggak punya ilmu juga di sini. Ibu nggak punya ilmu tapi ngeyel gitu. Bapak bahasnya mengenai itu kan. Sementara saya ingatkan kembali bahwasanya Allah kita berbeda. Orang Kristen percayanya Allah Tritunggal. Sementara orang Bapak Ibu tidak begitu loh. Jadi kan ini korelasi nyambung. ilmu nggak ada ilmu, turun aja. Biarin buat saya edukasi dulu. Buat saya edukasi nih Ibu dulu. Bu, sekali lagi saya ulang ya Bu ya. Nanti tanya pendetamu satu pertanyaan aja dulu Bu. Pak Pendeta yang terhormat, apakah ada original text di Bible itu ada kata Allah? Suruh jawab ada atau tidak. Kalau dia jawab ada Ibu, suruh tunjukkan. Saya traktir pendetamu dua gelas kopi gratis. Kalau ada. Tidak ada Bu. Artinya Allah ini adalah sembahan umat Islam. Kenapa sih mesti dipakai? Ibu kan udah tahu, ibu kan orang Batak, udah tahu udah Batak sama apostol. Kenapa Indonesia nggak ada kata Allah Bu? Kenapa? Tanya nanti pendeta ya Bu ya. Nggak usah Ibu menyangkal di sini karena ilmu Ibu nggak bisa baca original teksnya. Tanya aja nanti kalau pendeta. Itu pertama pertanyaannya. Kedua, Pak Pendeta, ada nggak kata Rasul di Bible kita? Kalau ada, suruh tunjukkan bukti, saya beri kopi 4 gelas gratis. Tidak ada. Yang ada itu apostolos. Menjadi apostol bahasa Bataknya di sana. Nah, untuk Paulus itu sebaiknya pakai apa? Apostolos Paulus atau apostol Paulus, bukan rasul. Rasul itu Bu adalah orang atau yang diberi wahyu berstatus rasul menyampaikan wahyu itu kepada kaumnya berbentuk satu kitab suci. Itu namanya rasul. Gitu ya. Kalau Paulus ini penulis. Gitu ya. Jadi salah. Tapi kalau Anda apostol Paulus ya silakan saja gitu ya. Berbeda makna Bu. Antara rasul yang Anda pakai, Anda sudah pinjam nih kata rasul. Tapi maknanya disalah-salahkan. Makanya tadi saya ngomong Bu, kalau ada orang meminjam kepunyaan Ibu terus disalahgunakan, Ibu pasti marah. Nah inilah yang terjadi. Setiap hari kita luruskan supaya Kristen ini juga ngerti. Sudah banyak Bu teredukasi, sudah banyak yang ngerti, mengakui bahwa kami salah terjemah. Banyak Bu, scholar-scholar Kristen itu mengakui bahwa ini LAI salah terjemah. Itu loh. Makanya kalau kita ngomong, Ibu dengerin saja, catat ditanyakan nanti. Jelas ya Bu ya, jangan ngeyel lagi ya. Nah, kalau Ibu sudah paham, sebentar Bu. Nih, kalau Ibu sudah paham, kalau masuk di Komal ini silakan berdiskusi. Jangan lagi protes-protes ya. Udah paham ya? Karena begini, selama belum dikembalikan selama kalian masih memakai istilah-istilah dalam Al-Qur'an, diskusi ini akan lanjut terus ya sampai kapanpun. Sampai kalian nggak lagi memakai istilah-istilah Islam. Jadi jangan alergi dengan adanya perdebatan diskusi. Silakan diskusi. Selama kalian masih memakai Allah, Rasul, istilah-istilah dalam Al-Quran kami, kamu pakai di dalam Bibelmu, masih berlanjut diskusi, masih berlanjut perdebatan. Yakin saya. Silakan Bu berdiskusi. Oke, baiklah. Intinya gini Bu, kita di Indonesia kan kita negara yang berketuhanan yang Maha Esa, benar ya? Enggak, ibu enggak berketuhanan yang Maha Esa, Ibu tiga Tuhannya. 29 itu kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing gitu loh.
Pasal 29 ayat Yang 1 larang dan ibu 2 siapa? menjamin. Yang larang ibu siapa? Aku tahu itu Negara- 29. Aku tahu itu ayat 29 itu kebebasan memeluk agama kepada setiap Warga rakyat negara. Indonesia. Terus hubungannya apa? Anda masuk Oke. di sini, ini komen dialog. Silakan berdialog, nggak usah menasehati, Bu. Silakan. Kami bertanya tentang keimanan Ibu. Gini Ibu penjelasannya bertanya berapa? tentang keimanan kami. Pasal Ah? 29 Saya tidak itu. tanya tentang keimanan Bu, orang ibu, jangan salah loh. Saya tidak pernah menanya. Makanya di awal tadi saya katakan, saya pribadi tidak mau tahu loh dengan urusan Ya kitab suci orang lain. udah, berarti Ibu Itu tidak loh. ditanyai. Udah, kalau nggak mau bertanya, udah. Tapi bukan berarti orang ibu juga mengacaukan pola berpikir saya tentang iman saya gitu loh. Itu Itu hak apa yang mengacau? Baca dalil di Bible, kamu yang jawab. Nggak ada yang mengacau, Bu. Nggak ada, yakin. Nggak ada yang kami mengacau. Silakan. Oke. Nah, di Bu, dalam begini. Bible ada tertulis begini. Begini, Saya Bu, kasih ya. satu dulu ayat, Bang. Iya, Bang iya. Handi, aku kasih Iya, iya, ayat Bu. dulu. Aku mau di sholat ya. Oke. Di dalam Bible tertulis ya, anak domba Paskah telah disembelih yaitu Kristus. Nah, menurut Anda pantaskah itu Tuhan disebut anak domba dan disembelih ibu pula? tidak usah Padahal mengutip kitab suci orang lain, ibu. loh, Kan saya tekanin di awal tadi. Ibu agamaan. oh gitu. Oke, jangan next dulu. Ayo ke Assalamualaikum. Rumpargoi, ke Tutup pintu, tutup pintu. sana yang makan cabai. Tutup pintu samping, tutup pintu Jangan samping. salah Begitu, masuk. ibu. Itu Mau masuk kamar ini nih. Salah masuk Aduh, kamar. oke. Di sini Tapi dialog, Bu, saya- lintas agama. Logika berpikir saya benar Oke. nggak? Itu dulu. Logika Salah berpikir masuk kamar, Bu. Salah, Bu. Sini saya jawab. bentar dulu. Logika Saya jawab. Saya kita jawab. agama A, tetapi kita tanyakan tentang kitab suci agama Z gitu loh. Sini saya jawab ya, Bu ya. Dengerin baik-baik. Ibu Oke. tadi bawa pasal 29. Tidak ada satupun. Dengerin saya jawab. Ibu gimana sih? Katanya mau mendengarkan. Mendengarkan itu, Bu, bukan berbicara. 45 dan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Itu Iya, dengerin dulu orang bicara. bukan membahas mengenai kitab suci orang lain. Iya. Kacau ke depannya, yakin deh. Ibu Dame bisa mendengarkan saya bicara. Ibu Ini saya dengarkan, gantian ya. Saya tidak pernah mau tahu tentang kitab suci agama orang lain. Karena Berarti Anda salah kamar. Turun aja. Turun. Kalau nggak mau dibahas Bibelnya, turun. Loh. Ini komal lintas agama. Bentar dulu. Turun. Anda salah kamar. Salah masuk kamar. Ayo, turun. Kalau Anda tidak mau dibacakan Bibel, ya turun. Ini dialog lintas agama ini di sini. Salah masuk kamar, Bu. Gini, Bu. Nggak usah di sini teriak-teriak, Bu. Nggak usah, Lalu Bu. gantian dulu ya. Saya edukasi dulu nih, Ibu. Ibu gantian bicara ya, Bu ya. Bisa ya? Ibu Dame bisa dengarkan saya. Oke. Diam, Bu. Sebagaimana Ibu tadi bawa pasal. Tidak pernah kami melarang siapapun memeluk agama di Republik ini. Itu melanggar undang-undang. Siapapun orangnya, melarang orang beragama itu pidana, melanggar undang-undang. Ibu bebas beragama. Tidak boleh ada orang melarang ibu beragama dan beribadah. Persoalannya adalah yang menjadi sumber kericuan ini adalah terjemahan Bible Ibu. Kembali saya tekankan, Bapak, Saya belum selesai. Oke. Terjemahan Bible Ibu itu tidak mandiri dan tidak punya jati diri dan tidak punya harga diri. Kenapa? Istilah-istilah Islam banyak yang Ibu pakai. Kenapa tidak mau memakai istilah yang ada di Yunani? Kenapa tidak mau memakai istilah yang ada di Hebrew? Kenapa ke Islam-Islaman? Contoh, kata Allah, kata Rasul, Alkitab, kenaikan Isa Al-Masih, gereja Isa Al-Masih. Kenapa nggak memakai kenaikan Yesus Kristus? Kenaikan Yesus Kristus, gereja Yesus Kristus, Elohim, Theos, Apostolos, Paulus. Kenapa nggak mau pakai itu coba? Kenapa memakai istilah Islam? Katanya Anda bebas beragama. Bebas itu bukan kebablasan. Bebas itu nggak boleh nyolong. Harus punya kemandirian dalam menerjemah. Ibu ini ilmunya nggak nyampe. Nggak nyampe di situ karena ibu baru bangun 3 hari ini. Belum ngerti apa-apa. Oke? Maaf ya, Bapak, bukan saya Jelas? ini ya.
menguasai diri dan saya tenang. Saya menguasai diri dan saya tenang untuk merespon apa yang Bapak katakan ke saya gitu loh. Nah, maksud saya begini, kita oke lah, saya tidak paham mengenai apa, tapi sebenarnya saya sudah jelaskan tadi gitu loh. Itu hanya istilah pemakaian bahasa doang. Itu ya, saya sudah jelaskan tadi. Tapi tetap saya tekankan, kalau kita begini terus Bapak, negara kita tidak akan mungkin maju-maju. Maju negara ini, lalu aja yang biang kerok, Kristen yang biang kerok. Yang perlu kita bahas itu adalah yang saat ini terjadi, misalnya supaya bagaimana kasus korupsi tidak banyak. Larinya ke situ ah. Gak ada urusan itu. Gak usah menasihati, Bu. Turun. Gak usah menasihati, Bu. Kami orang Islam pintar-pintar kok. Udah. Kami orang Islam pintar-pintar, Bu. Tidak ada yang menuhankan manusia. Itu aja nasihati diri Bu, menuhankan manusia loh. Kami pintar-pintar, Bu. Kami tidak menghujat Allah kami. Kami tidak menyebut Allah kami itu domba. Justru Ibu yang menghujat menyebut Tuhannya domba. Jadi nggak usah menasihati sini, Ibu. Turun. Ibu, Kami sudah tahu kok undang-undang, kami sudah tahu kok kewajiban kami sebagai warga negara. Udah, Bu, kami yakin tetap menjaga. Ya udah, dan kita tidak perlu ngurusin itu iman kami yang menyatakan bahwa Yesus adalah anak domba. Ini kami membahas lintas agama, Bu. Jadi kami baca. Iya kan di Google ada domba, Bu. Google ada domba. Domba pasca Allah telah domba pasca telah disembelih yaitu Kristus. Itu dalilmu, Bu. Itu dalil itu. Dalil. Enggak usah menasihati. Kami udah tahu, udah paham. Itu hak veto Itu kami. aja. Kalau nggak mau ada diskusi, kembalikan ke Bu. Theos, Kurios, Apostolos, Neptunus, Anus. Biarin dia ketimpa, mau diem. Nggak ada malu ya, dari tadi dikasih tahu sama Bang Handi, belum paham juga. Ya Allah ya Rabbi. Udah stop dulu. Stop dulu. Ibu Dame, nama Tuhan Ibu siapa sih, Bu? Bu, nama Tuhan Ibu Dame siapa? Balik lagi nanti akan Bapak tanyakan seperti yang teman-teman